Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini jam pertama hari Sabtu mapel seni budaya, Bu Guru ingin menerangkan pada bab 1 tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sebelum pelajaran kali ini kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak sekalian, siswa-siswi MTS Al Irsyad Gajah. Bu Guru ingin mengingatkan sebelum pelajaran jam pertama kali ini, apakah anak-anak sekalian tadi sudah sholat duha? Sudah, Bu. Terima kasih kalau sudah. Saya doakan juga bagi yang sudah menjalankan sholat duha, segala apa yang diminta baik untuk dirinya maupun untuk orang tuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Anak-anak sekalian, langsung saja pada kesempatan pagi hari ini kita buka buku bahan ajarnya bab pertama tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Tujuan pembelajaran kali ini agar siswa-siswi MTS Al Irsyad Gajah mempunyai kemampuan untuk bisa menggambar, baik itu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Apa sih yang disebut dengan menggambar flora, fauna, dan alam benda? Yaitu perwujudan suatu gagasan berdasarkan flora, fauna, dan alam benda di atas bidang dengan media dan prinsip tertentu. Menggambar flora atau menggambar tumbuhan, fauna atau menggambar hewan, dan alam benda berarti benda yang ada di sekitar kita. Menggambar flora, fauna, dan alam benda disebut juga menggambar bentuk. Maka dari itu kita pun juga harus mengerti apa itu ada berapa bentuk-bentuk yang ada di alam ini. Macam-macam bentuk ada 3, yaitu bentuk silindris, bentuk kubistis, dan bentuk bebas. Dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda, kita perlu mempersiapkan bahan, alat, dan teknik menggambar. Bahan untuk menggambar flora, fauna, dan alam benda antara lain ada 2, yaitu bidang datar yang terdiri dari kertas, kain, kanvas, kayu, triplek, keramik, kaca, dan lain-lain. Bahan yang kedua yang harus kita sediakan adalah pewarna, baik itu pewarna buatan maupun pewarna alami. Biasanya siswa-siswi di MTS kita ini mulai dari tahun-tahun kemarin sukanya menggunakan pewarna buatan. Contohnya ada pensil gambar, ada spidol, cat air, cat minyak, dan itu semua pewarna tergantung bahan yang digunakan. Contoh umpamanya bahannya itu dari kertas, secara otomatis pewarnanya bisa menggunakan spidol atau pensil warna atau krayon atau cat air dan sebagainya. Kalau kanvas biasanya itu menggunakan cat minyak. Kemudian alat untuk menggambar antara lain ada pensil. Pensil ada yang biasanya untuk menggambar adalah pensil HB. Itu untuk pensil yang sedang. Ada lagi pensil yang kode H, yaitu sifatnya keras, biasanya untuk menggaris-garis. Dan ada pensil dengan kode B, biasanya agak
hitam dalam pewarnaan atau biasanya untuk mengarsir. Teknik untuk menggambar antara lain yang pertama teknik arsir. Apa teknik arsir itu? Yaitu teknik dengan menggunakan unsur garis yang disejajarkan atau disilangkan dalam rangka membentuk objek gambar. Di buku modul itu juga sudah ada contoh hasil dari teknik arsir. Selanjutnya teknik Dussel. Teknik Dussel adalah teknik menggunakan goresan pensil gambar dengan posisi miring atau rebah dalam rangka membentuk objek gambar. Dilihat dalam contohnya hasil dari teknik Dussel. Sifatnya tadi yang dengan posisi miring bisa dilihat ya. Nah, cukup. Yang ketiga, teknik pointillis, yaitu teknik menggambar yang menggunakan unsur titik sebagai pembentuk objek gambar. Jadi cukup dititik-titikkan untuk membentuk gambar tersebut. Yang keempat, teknik akuarel atau di sini itu disebut teknik transparan. Berarti agak terlihat cerah. Kemudian yang kelima adalah teknik plakat. Teknik plakat itu di sini biasanya agak terlihat gelap, tebal. Seandainya kita mau menggambar kok itu gambarnya itu gelas, itu menggunakan teknik akuarel. Kalau mau menggambar piring berarti teknik plakat. Itu yang bisa membedakan teknik dalam menggambar. Yang terpenting lagi di dalam menggambar flora dan fauna, anak-anak harus tahu yang namanya unsur-unsur menggambar. Diingat ya, unsur-unsur menggambar itu ada 7. Yang pertama titik, yang kedua garis. Apa yang disebut garis? Garis itu titik dihubungkan dengan titik. Yang ketiga adalah bidang. Bidang itu garis yang dihubungkan dengan garis. Kemudian yang keempat bentuk. Bentuk terdiri dari beberapa bidang. Yang kelima warna. Yang terdiri atas ada warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. Tidak usah Bu Guru terangkan ya, otomatis kalau pokok berarti asli. Apa yang termasuk warna pokok asli? Iya, ada yang tahu, Mbak Aisyah. Warna primer terdiri atas merah, kuning, biru. Yakni warna asli atau warna pokok. Yang warna sekunder adalah warna terdiri dari gabungan primer dengan primer. Yakni merah dengan biru, maka muncul warna ungu. Bila merah digabungkan dengan kuning berarti muncul warna oranye. Kemudian kalau kuning dengan biru digabungkan menjadi warna hijau, bagus. Kemudian kita lanjut. Unsur yang keenam adalah tekstur. Tekstur itu ada yang namanya tekstur nyata dan tekstur semu. Unsur yang ketujuh adalah gelap terang. Mari kita simpulkan unsur-unsur menggambar apa semua tadi yang 7. 1 titik, iya betul. 2 garis, betul. 3 bidang, betul. 4 bentuk. 5 warna. 6 tekstur. 7 gelap terang. Anak-anakku sekalian, dalam menggambar kita juga perlu memperhatikan yang namanya prinsip-prinsip menggambar bentuk. Yakni yang pertama perspektif, yang kedua komposisi, yang ketiga proporsi, yang keempat pencahayaan. Untuk keterangan selanjutnya dalam prinsip-prinsip menggambar, tolong bisa dilihat di buku itu, buku bahan ajar itu semuanya ada penjelasannya. Kita lanjutkan yang
terakhir adalah bagaimana prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Maka kita perlu mengamati dulu. Pertama, mengamati benda yang akan kita gambar. Yang kedua, kita membuat gambar sketsa atau gambar rancangan. Yang ketiga, pencahayaan sehingga muncul adanya gelap terang itu. Yang keempat, pewarnaan. Yang kelima, penyelesaian akhir. Demikian uraian singkat dari Bu Guru tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Masih semangat anak-anak? Mas, alhamdulillah. Anak-anak sekalian, walaupun pembelajaran kita jarak jauh, Bu Guru selalu menasihati kamu agar selalu menjaga kesehatan. Gunakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, jaga kesehatan di rumah, membantu orang tua dengan baik, belajar dengan baik. Semoga semuanya apa yang kita cita-citakan menjadi anak yang soleh dan solehah, tercapai apa yang kita cita-citakan, masa depan kita cerah. Amin Allahumma amin. Demikian dari Bu Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.